Yuk belajar kaya sambil nonton drakor. Segera Trump tersadar bahwa wanita yang digodanya adalah sosok Dementor ketiga, manusia dengan kekuatan dimensi selain Trump dan Dementor 4 yang telah menjadi rekan bisnisnya. Dementor ketiga ini yang versi kuat, yang sempat membanting Trump tadi, kembali berlari menyerang Trump. Segera, Trump memasang dimensi ruang penghalang dan mencoba berpindah tempat. Namun belum sempat ia melakukannya, Dementor ketiga yang asli menendangnya. Setelah terpental, Trump memanfaatkan ruang di antaranya dengan kedua sosok Dementor ketiga ini dengan memanipulasi, memperjauh jarak di antara mereka. Merasa masalah sudah selesai, Trump berjalan pergi. Namun, tiba-tiba banyak perkakas alat memasak yang jatuh ke kepalanya. Ternyata, kekuatan Dementor ketiga adalah membuka pintu ruang antara dimensi dengan dunia lain. Sehingga, Dementor 3 dapat memanggil beberapa versi dirinya yang berasal dari dunia lain, di mana kali ini, Trump berhadapan dengan Dementor 3 versi Magic. Sosok tersebut membawa pedang dan menebas Trump. Dengan terburu-buru, ia melarikan diri berteleportasi ke tempat lain. Setelah pertarungan yang melelahkan dan panjang ini, Trump berencana kembali ke rumahnya dengan cara berteleportasi. Namun sesuatu yang janggal terjadi, di mana ia justru berpindah ke sebuah rumah reot dan kotor. Bingung dan berusaha mengamati, ia menemukan fotonya terpampang di dinding. Kemudian ia melihat sebuah koran yang tergeletak di meja. Koran tersebut menunjukkan berita bahwa dirinya menghilang dalam kebangkrutan. Barulah tersadar bahwa dirinya saat ini berada di dunia lain, di mana sosok Trump di sini bernasib buruk, kegagalan bisnis, dan terlilit hutang yang sangat besar. Dan ia mulai kembali mengingat pengalamannya yang nyaris mengalami kebangkrutan dalam menjalankan bisnisnya. Tahun 1991 salah satu yang terparah, di mana bisnis kasinonya yang bernama Trump Taj Mahal di Atlantic City terlilit hutang hingga 5,8 triliun rupiah, dan dengan terpaksa ia menjual setengah kepemilikannya dengan hanya senilai 1,7 triliun pada pebisnis pesawat dan kapal pesiar untuk melunasi hutang tersebut. Tak hanya itu, Trump juga harus menjual bisnis kasino lainnya, yaitu Trump Entertainment di tahun 2009 setelah mengalami kebangkrutan juga. Kembali ia berjalan di malam di taman sembari merenung kesalahan dan bagaimana caranya ia bisa kembali ke tempatnya berasal. Ia melihat seorang anak yang bermain-main dengan ayahnya. Hal tersebut mengingatkannya pada sang ayah, Frederick Trump, sosok ayah dan mentor pertama Trump dalam bisnis properti. Frederick memulai bisnisnya dengan membangun perumahan senilai jutaan dolar di Brooklyn dan Queens. Bangunan yang terkenal akan kualitas dan bahkan bertahan hingga saat ini. 5 tahun berlalu setelah belajar dari sang ayah, Trump memutuskan membangun bisnisnya sendiri, yaitu gedung tinggi luxury di tengah kota Manhattan. Namun, masih tak terlepas dari sosok sang ayah yang mendukungnya dengan pinjaman untuk modal Trump serta relasi politik dari ayahnya. Proyek besar pertama Trump ketika usia 30 tahun yaitu Commodore Hotel yang saat ini bernama Grand Hyatt. Bekerja sama dengan jaringan hotel ternama Hyatt Organization, bisnis ini cukup beresiko. Hiburan mewah di New York yang saat itu, pembelian hotel oleh Trump diikuti hutang yang harus ia tanggung sebesar 622 juta di tahun 76, atau di saat ini hutang tersebut senilai 24 miliar rupiah. Namun Trump berhasil bernegosiasi dengan pemerintah untuk melonggarkan pajak hotel ini selama 40 tahun. Dan dalam 20 tahun kemudian, ia berhasil menjual hotel tersebut senilai 322 miliar rupiah. Tak berhenti di sana, Trump melanjutkan pembeliannya pada Plaza Hotel, kemudian gedung bekas Bank Manhattan, dan di 2017 ia mengelola resort mewah yaitu Trump Hotel Collection yang berlokasikan di Bali. Dia mengelolanya bersama grup MNC, dan salah satu gedung yang paling ia banggakan yaitu Trump Tower setinggi 58 lantai di Fifth Avenue. Gedung ini menjadi pusat kantor bisnis Trump dan tempat tinggalnya, yaitu di lantai paling atas dengan pemandangan kota New York. Kembali ke dalam cerita, di mana ia terbangun dari tidurnya di taman tengah malam, dan tiba-tiba dari belakang
terjadi serangan yang ke arah Trump. Ternyata di seberang jalan berdiri sosok Dementor ketiga yang menatapnya tajam. Setelah menyadari kesalahannya di masa lalu, Trump mulai mencari cara dan solusi lain untuk dapat mengalahkan Dementor ketiga tersebut. Pertarungannya dengan Dementor 3 ini membuatnya lelah dan merenung akan segala kesalahannya, baik dalam pertarungan dan bisnisnya. Kesuksesannya dalam mengembangkan properti yang luar biasa dari Trump ini tak terlepas dari resiko dan cara berbisnisnya yang penuh dengan hutang. Hal tersebut membuatnya 4 kali hampir bangkrut karena terlilit utang hingga 56 triliun rupiah dan membuatnya harus melangkah pada hukum. Belajar dari hal tersebut, ia mengubah cara bermainnya dengan memiliki uang cash yang cukup banyak, yang bertujuan memberinya kebebasan untuk bergerak dan membeli gedung properti dengan harga murah saat kondisi ekonomi buruk. Kemudian ia dapat menjual atau menyewakannya dengan harga yang tinggi ketika ekonomi mulai pulih. Kembali ke dalam cerita, Trump berjalan kembali ke rumah yang reot, tempat tinggalnya di dunia ini. Menatap pintu rumah tersebut, membukanya sembari mengaktifkan kekuatan teleportasi, berharap suatu keajaiban terjadi dan membawanya kembali pulang. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Ia berhasil kembali ke dunia aslinya dan dengan riang gembira, Trump berlari memasuki rumah. Ia bertemu dengan Dementor 4 di dalam rumahnya. Trump mulai menceritakan keajaiban, kejadian yang dialaminya yang membuatnya terjebak di dunia lain. Beruntung, Dementor keempat yang hendak menemuinya untuk membahas proyek hotel, namun tak dapat menemukannya dimanapun, kemudian berinisiatif ketika teringat melihat Trump melompat memasuki teleportasi ketika mereka sedang berpesta. Sehingga, Dementor 4 berpikir apakah mungkin Trump terjebak di dimensi ruang yang lain, dan ia berinisiatif mengaktifkan kekuatannya sebagai bantuan bagi Trump untuk kembali ke dimensi waktu dan masa yang tepat. Setelah kejadian tersebut berlalu, Trump kemudian melanjutkan bisnisnya hingga berhasil memiliki kekayaan yang berasal dari beragam bisnis seperti real estate di New York sebesar 10,6 triliun, kemudian ada juga real estate di luar negeri sebesar 2,9 triliun, research golfnya senilai 13,4 triliun, kekayaan yang berasal dari sosial media dan dari bisnis brand licensee senilai 2,5 triliun. Uang kas dan aset pribadinya sebesar 9,8 triliun. Kekayaan Trump tersebut melambung tinggi dari yang awalnya 3 triliun saat dia merintis bisnis hingga menjadi 41 triliun di tahun 2023. Bahkan kekayaannya mencapai 125,7 triliun tahun 2024 lalu. Quotes menarik yang pernah disampaikan oleh Trump, pergi maju ke depan dan bercita-cita tinggi. Terbanglah, jangan hanya duduk dan berharap ada yang akan mendorong pesawatmu. Itu tidak akan terjadi. Ubah sikap lama itu karena kamu akan menyukainya ketika sudah berada di ketinggian ini. Kembali ke dalam cerita, bagaimana para Dementor bisa menemukan kekuatan khususnya dan menjalankan misi untuk melawan monster. Ternyata semuanya telah dirancang oleh sosok Dementor pertama. Kemunculan monster-monster di dunia ini bukanlah tanpa sebab. Monster tersebut sengaja didatangkan oleh Dementor pertama, sekaligus ia juga yang memberikan misi kepada Dementor-Dementor lainnya. Namun ia berkata pada tetua monster bahwa ini masih belum cukup. Pemberian misi mengalahkan monster tersebut ternyata juga terjadi pada Trump. Ketika remaja, Trump mulai mengalami hal-hal mistis, dan di saat itu pula ia belum mengetahui akan kekuatannya. Eskalasi hal mistis yang dialaminya kian hari kian meningkat, mulai dari menghantuinya hingga suatu saat muncul monster yang menyerangnya. Dengan berlari terpirit-pirit, Trump menghindari monster tersebut. Ia tanpa sengaja melihat seorang bapak yang hanya diam melihatnya dikejar monster. Dengan kebingungan, ia kembali menoleh belakang, melihat monster tersebut menyerang bapak tersebut. Namun dengan satu jentikan jari, monster tersebut lenyap terbakar. Trump yang terkejut dengan hal tersebut mulai bertanya,
Bagaimana bapak ini bisa melakukan hal tersebut? Kemudian orang ini menjelaskan bahwa Trump juga memiliki kekuatan, dan kekuatan tersebut harus digunakan untuk membasmi monster yang membahayakan umat manusia. Orang tersebut menjelaskan sembari memberikan ponsel khusus tersebut kepada Trump. Belum selesai Trump bertanya bagaimana cara menggunakan ponsel ini, bapak tersebut sudah menghilang. Trump semakin dibuat panik ketika muncul monster baru di depannya yang hendak menyerangnya. Trump yang ketakutan menutup mata, mengangkat tangannya, namun tiba-tiba monster tersebut sudah menghilang. Dan di saat itulah kekuatan Trump dalam mengendalikan dimensi ruang mulai bangkit. Yuk belajar kaya sambil nonton drakor.